Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim asma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi nikmat sehat hingga sekarang ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Libatkan Allah dalam segala hal. Baik, pertama saya akan bertanya, pernah nggak sih kalian merasa hidup kalian itu penuh dengan masalah? Misalkan satu masalah datang, selesai, datang lagi masalah baru, datang lagi terus-menerus siklusnya seperti itu, hingga kita merasa menumpuk dan masalah tidak kunjung usai. Bahkan kita sering tidak tahu bagaimana sih solusi dari masalah yang kita hadapi sendiri karena saking banyaknya masalah yang menimpa. Saya yakin pasti dari kalian pernah merasakannya, atau bahkan sering merasa masalah di hidup kita itu selalu menghantam kita terus-menerus, dan bahkan bisa saja pada akhirnya salah satu dari kita memilih untuk menyerah dan melakukan suatu larangan atau perbuatan yang sangat amat dilarang oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, pernah nggak sih kalian merenungkan dari mana sih masalah itu datang? Perlu kita sadari, apabila kita didatangkan sebuah masalah, kita itu langsung berpikir berlebihan, atau dalam bahasa sekarang, kita merasa overthinking. Bahkan, tidak jarang dari kita terlalu bersikeras untuk menyelesaikannya dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri yang sangat terbatas ini. Perlu kita ketahui semua bahwa sesungguhnya Allah mendatangkan masalah kepada kita itu untuk menguji. Apa sih yang Allah uji? Kan dari kita keliru. Mengapa Allah mendatangkan masalah itu untuk menguji seberapa kuat kepribadian kita? Padahal sesungguhnya Allah itu menguji seberapa besar kesungguhan kita dalam meminta pertolongan atau berdoa kepada Allah SWT. Seringkali sebagian dari manusia itu sombong, lupa diri, mengandalkan diri sendiri, merasa mampu, merasa kuat untuk menghadapi semua masalah tanpa bantuan dari siapapun. Misal contoh, menganggap keadaan itu tidak akan bisa berubah kecuali ia sendiri yang berusaha mengubahnya. Memang benar, selain diri sendiri, orang lain belum tentu bisa merubah keadaan. Tetapi diri kita pun belum tentu bisa menghandle semua merubah dan keadaan tanpa bantuan atau melibatkan Allah dalam menyelesaikan masalah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman, kita sudah sepatutnya meyakini semua yang terjadi di muka bumi ini tidak akan terlaksana kecuali atas izin Allah, termasuk juga permasalahan yang menimpa kita. Seberapa keras kita berusaha untuk menyelesaikannya, tentu hasilnya hanya Allah yang dapat menentukan. Pada dasarnya, Allah yang maha menghendaki. Mengapa kita harus melibatkan Allah dalam setiap permasalahan kita? Pertama, karena pada dasarnya kita hanyalah manusia biasa yang hanya dapat merencanakan dan berikhtiar. Sih bentuk ikhtiar dari kita, bentuknya itu sangat beragam, salah satunya yakni dengan melibatkan Allah. Seperti tercantum dalam salah satu surat dari Al-Quran, yakni surat Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ayat tersebut berarti Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina diri. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Maksud dari ayat di atas adalah berusahalah kita sebagai makhluk Allah untuk senantiasa berdoa kepadanya, dan hendaknya jangan menyombongkan diri. Ayat tersebut berkaitan dengan bentuk ikhtiar kita, yakni dengan berdoa kepada Allah.
Hal itu merupakan sebuah contoh diri kita melibatkan Allah. Jadi, alasan mengapa kita harus melibatkan Allah adalah agar kita tidak masuk ke dalam neraka jahanam yang hina dia. Kedua, alasan mengapa kita harus melibatkan Allah segala hal. Karena Allah akan selalu memberi kita kekuatan dalam kondisi dan situasi apapun. Allah itu merupakan zat yang maha segalanya, maha perkasa, maha pemurah, dan maha mengerti kondisi para hambanya. Maka dari itu, hendaklah kita untuk tidak jauh-jauh dari Allah dan jangan pernah melupakan Allah dalam hal apapun. Karena yakinlah apabila kita melibatkan Allah di segala hal, kita akan selalu merasa kuat, karena rasa kuat itu adalah bentuk kekuatan yang Allah berikan bagi hambanya. Tiga, Allah akan meringankan setiap langkah kita menuju kemudahan. Apabila kita menjadikannya sandaran dan tumpuan terbaik, hikmah atau manfaat yang dapat diambil ketika kita melibatkan Allah adalah kita akan selalu diringankan beban dan langkahnya menuju ke jalan kebenaran. Jadi, apabila langkah dan beban hidup kita terasa berat, maka jangan bosan-bosan untuk melibatkan Allah, yakni dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk mengingat kepada Allah itu seperti apa sih? Jadi, bentuk mengingat kepada Allah adalah dengan senantiasa untuk berzikir, baik membaca tasbih maupun melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Tetapi harus kita ingat, kerjakan dahulu ibadah yang wajib, barulah kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Seperti misalnya puasa Senin Kamis, puasa Daud, membaca Al-Surat, membaca tasbih, maupun amalan-amalan sunnah lainnya. Keempat, Allah akan memberikan solusi terbaik dalam masalah yang kita hadapi. Apabila kita senantiasa yakin kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segalanya. Seringkali kita membutuhkan solusi dari setiap permasalahan yang kita timpa, dan terkadang kita sudah benar-benar bingung akan solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah kita. Dan endingnya, kita meminta solusi kepada manusia. Tidak menutup kemungkinan, ada saja manusia yang ketika dimintai solusi, maka mereka malah memberikan sebuah penyimpangan solusi. Misalkan, kita sedang amat sangat membutuhkan uang. Terkadang orang yang kita mintai solusi malah mengarahkan kepada keburukan dengan alih-alih usaha instan. Seperti contoh mencuri, merampok, membegal, atau bahkan solusi lainnya dengan pergi ke dukun. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu hadirin sekalian, hendaknya kita selalu senantiasa melibatkan dan mengingat Allah, karena sebaik-baiknya solusi adalah solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, yakni Allah akan menuntut kita untuk menemukan jalan keluar dari semua kesedihan yang menimpa apabila kita senantiasa mendekat kepada Allah. Allah itu maha sempurna dalam mengatur sebuah jalan kebaikan. Jika kita diuji oleh Allah dan merasa berat, cepat-cepatlah untuk mengadu kepada Allah dengan keadaan hati yang pasrah dan yakin tanpa ragu. Sesungguhnya segala kesedihan akan luntur dan akan datang sebuah kebahagiaan. Sama seperti halnya potas. Jika hatimu sedang hujan, berdoalah untuk datangnya pelangi. Jadi, para hadirin, mendekatlah kepada Allah tanpa rasa ragu sedikit pun. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan ini adalah penting untuk kita sebagai orang yang beriman agar selalu mengingat dan melibatkan Allah dalam segala hal. Karena ada banyak sekali keutamaan atau hikmah yang dapat kita peroleh apabila kita melibatkan Allah. Jika kita menemukan kembali betapa kecilnya kita di hadapan Allah, dan kita tidak akan ada apa-apanya dibandingkan Allah yang maha segalanya. Maka sebab itu, apabila kita sedang galau, disakiti, atau dizalimi teman, difitnah, diberi musibah yang tiada ujungnya, cepat-cepatlah untuk mendekat kepada Allah. Cukup itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda dan pastinya lebih menarik serta lebih banyak lagi ilmu yang kita pelajari dan dapatkan. Dan sekian dari saya. Ada balsam di dekat buah itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.